Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di pada surat At-Tahrim di ayat-ayat terakhir dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-10. Kita sudah sempat membacakan pada kesempatan yang lalu, namun belum merampungkan. Sekarang kita ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ayat sebelumnya juga Allah memberikan perumpamaan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut, hingga akhir ayat dalam ayat yang ke-10. Ini perumpamaan yang sering kita dapati dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, Allah memberikan banyak perumpamaan. Kalau ada kata-kata daraballahu mathalan atau wadrib lahum mathalan dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan? Ini menunjukkan bahwasanya ada hal yang harus kita ingat. Jadi kalau disebutkan berulang kali dalam Al-Quran, misalkan tentang hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan, hari manusia akan dikumpulkan, itu kan redaksinya berulang-ulang. Al-Haqqah, la uqsimu biyaumil qiyamah, itu bukan tanpa maksud.
yang barangkali ketika kita baca ya berlalu begitu saja. Maka butuh tadabbur, perenungan. Dua bulan lagi Ramadan. Maka kesempatan yang mau tadabbur Al-Quran dipersiapkan dari sekarang. Jadi ketika ada berulang kali itu untuk menguatkan. Ini bukan khayal, perkara yang ilustrasi tentang neraka ya, atau sebaliknya tentang surga. Namun ya, hal tersebut membuat kita semakin yakin sepenuhnya akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perumpamaan-perumpamaan. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan, permisalan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang mukmin. Coba kita perhatikan ayat yang ke-11 itu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman. Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Siapa dia? Asia bintu Muzahim. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Tatkala dia berdoa, mengucapkan untayan kata-katanya, rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Rabbku, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di jannah, dalam surga. Kalau perumpamaan yang pertama Allah berikan kepada orang-orang yang kafir, lihat istrinya Nabi Nuh dan Lut yang sudah kita bahas. Yang keduanya berkhianat. Berkhianat di sini bukan urusan ranjang, tapi urusan apa? Pengkhianatan mereka terhadap risalah yang diemban oleh Nabi Nuh maupun Nabi Lut. Jadi perumpamaan juga ya. Artinya Allah berikan itu supaya kita memahami dengan baik. Kita gunakan akal pikiran kita untuk ya menambah keyakinan kita. Oh, ternyata tidak berpengaruh. Ketika orang itu tetap istiqomah di atas agama Allah, ya, Allah akan jaga. Bukankah Asia bintu Muzahim ini tiap hari bersama Fir'aun, ya, melayaninya karena dia sebagai seorang istrinya. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala, dia beriman, Fir'aun kufur. Bahkan ya, Fir'aun mengatakan dialah sebagai Rabb yang maha tinggi. Wa ana rabbukumul a'la. Coba, adakah raja yang paling bengis di muka bumi ini selain daripada Fir'aun, yang memiliki bala tentara yang kapan saja siap untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini? Tapi Allah tetap memerintahkan Nabi Musa untuk berjalan, pergi, tidak memprotes terang-terangan, tapi diperintahkan untuk berjalan kepadanya, idhaba, memberikan nasihat. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Maka kita jangan pernah kemudian mempertentangkan hikmah Allah. Loh, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Fir'aun, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi yang mengajak
kepada kebenaran. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Kita katakan kepada orang-orang yang mempertentangkan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, kita katakan ya bahwasanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatan Allah, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah takdirkan. Sedangkan kita akan ditanya apa yang telah kita perbuat. Ya. Nah, maka di sini untuk kita manfaatkan dengan baik akal sehat kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah agar semakin kuat. Oh iya, diberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, mengambil pelajaran ya dari istri Fir'aun yang kala itu dia berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ini yang kata pepatah Arab itu. Apa kata pepatah Arab? Al-jaru qabla ad-dar. Tetangga dulu sebelum memilih rumah. Kita mau bangun rumah, kita lihat dulu tetangganya seperti apa, baik atau buruk. Ya, dia ingin wanita ini punya rumah di surga. Ini kan dalam maknanya. Kalau kita betul-betul ingin mempertahankan kebenaran, jangan ikut kebanyakan orang. Komentar orang itu nggak akan selesai-selesai, nggak akan habis. Sedangkan waktu kita terbatas. Yang hak jelas, yang batil jelas, yang haram, yang halal. Ya. Ketika paman Nabi SAW Abu Lahab, dia tidak terima ketika pemuka-pemuka Quraisy itu dipanggil ketika beliau ya di bukit di sisi Ka'bah itu memanggil ya ma'syara Quraisy. Kata Abu Lahab, ali hadza jama'tana, apakah untuk hal yang sepele ini Rasul memberikan kabar gembira, dikatakan memberikan sesuatu yang kabar yang sepele kepada mereka, kepada kufar Quraisy. Padahal itu paman beliau sendiri. Dia enggak percaya apa kata keponakannya itu. Sehingga Allah turunkan satu ayat full tentang Abu Lahab ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kalau nasab sebagai ukuran keselamatan seseorang, dia akan selamat. Pamannya Rasul. Kalau nasab sebagai ukuran, ya, kita saksikan betapa banyak orang yang memiliki kekerabatan dekat kepada Nabi, enggak selamat. Yang menyelamatkan adalah iman. Keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mencelakakan dan membinasakan adalah kekufuran. Yang hari ini musuh-musuh Islam gencar untuk menebarkan jalan-jalan kekufuran itu. Dari keraguan-raguan yang dilemparkan ke dalam hati seorang mukmin, ya, propaganda mereka bagaimana supaya banyak pemurtadan, ya, banyak kaum muslimin yang kabur tentang perkara agamanya, meninggalkan kebenaran. Ya. Dibuat perumpamaan supaya kita mengerti. Ya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadzani al-mithalan alladzani darabahumallahu lil mu'minina wal kafirin. Dua permisalan ini yang Allah berikan, ya, agar orang-orang beriman dan orang-orang kafir liyubayyina lahum
anna ittisal al-kafir bil mu'min wa qurbahu minhu la yufiduhu syai'an. Hubungan orang-orang kafir dengan orang mukmin, kekerabatan mereka, dekat kepada mereka, itu tidak akan memberikan faidah sedikit pun. Artinya sebatas hubungan itu tidak ada ya pengaruh. Wa annal ittisalul mu'min bil kafir, bahwasanya hubungan orang mukmin dengan kafir la yadurruhu syai'an. Kalau dia di atas kebenaran ya niscaya tidak akan mempengaruhinya. Ma'aqiyami bil wajib alaihi, kalau dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Faka'anna fi dzalika isyaratun wa tahdhiran li zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil ma'siyah. Maka seakan-akan dalam isyarat ini peringatan kepada istri-istri Nabi tentang kemaksiatan. Wa nittisalihin nabihi sallallahu alaihi wasallam la yanfa'uhunna syai'an ma'al isa'ah. Kalau dia berbuat buruk, maka kedekatannya bahkan sebagai istri Nabi ya enggak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Ya. Banyak orang yang mengaku-ngaku kan punya garis keturunan kepada Nabi SAW. Nabi sudah memperingatkan, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum minallah. Wahai pemuka seluruh orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah. Belilah diri-diri kalian, selamatkan diri-diri kalian ya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan sesuatu kepadamu, memberikan manfaat untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum minallah. Belilah diri-diri kalian, selamatkan diri-diri kalian dengan mentauhidkan, beriman kepada Allah. Lihat, bahkan Nabi naik ke puncak bukit itu untuk mengumpulkan mereka. Ya. Kalau nasab itu bermanfaat, ya sudahlah, enggak perlu Nabi kemudian mengumpulkan mereka, sudah aman kamu. Ya, karena kekerabatan kita. Enggak ada yang demikian itu. Ya. Tapi yang menjadi standar adalah bagaimana keimanan seseorang dan amal salehnya. Kemudian Nabi mengatakan kembali, ishtaru anfusakum minallah la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatanmu di hadapan Allah. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a, saya tidak bisa ya memberikan manfaat di hadapan Allah sedikit pun juga. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku ya dari hartaku apa yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'a, saya tidak bisa ya menolongmu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita gabungkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan perumpamaan agar kita bisa selalu ya teringat akan nasihat dan peringatan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berikan kepada kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun hiya Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anha. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah.
Ya. Apa yang paling mudah menjadi tolak ukur kita? Segera ingin untuk masuk surga. Hadir di pengajian, majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Gampang kan? Gampang kalau kemudian kita pengen. Semakin kita melangkahkan kaki bersegera ke majelis ilmu, kan hadisnya jelas kan, dimudahkan baginya untuk menuju surga. Ini cerita nyata, ada santri pengennya dia masuk surga itu melalui pintu puasa. Ternyata ketika puasa itu dia tersandung, kemudian jatuh dan meninggal dunia. Subhanallah. Karena memang keinginannya, dia pengen masuk surga. Seorang tabi'in yang kemudian dia meninggal dalam keadaan sujud. Karena dia memang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ingin mengakhiri hayatnya itu ketika dalam keadaan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keinginannya. Ya. Dia berdoa, "Idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini," selamatkan aku min fir'aun, dari Fir'aun, wa amali, dan perbuatannya, ya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku ya Allah dari kaum yang zalim, dari kaum yang zalim. Fa wasafaha Allahu bil iman wat tadarru li rabbiha. Allah sifatkan wanita yang satu ini sebagai apa? Orang yang beriman dan juga orang yang tadarru, orang yang tunduk dan patuh, apa namanya itu, betul-betul menginginkan agar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa su'aluha li rabbiha ajallul matalib, dan doa yang dia panjatkan itu permintaan yang paling tinggi, yang paling mulia. Ketika kita berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, aku memohon kepada Engkau jannah, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan aku memohon kepada Engkau amalan-amalan yang mendekatkanku kepada surga. Jadi kita minta kepada Allah, berarti kita lemah, sebelumnya enggak bisa melakukan apa-apa. Ketika beramal soleh, siapa yang berikan kekuatan? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang perlu kita ujubkan, sombongkan ketika beribadah. Toh kita minta kepada Allah, Allah yang memudahkan kepada kita sekalian. Wa huwa dukhulul jannah mujawaratur rabbil karim, dia minta supaya dekat kepada Rabb yang maha mulia. Wa su'aluha an yunajjiyaha Allahu min fitnah Fir'aun wa a'malihil khabitha wa min fitnati kulli zalimin. Juga dalam ayat ini doa yang dipanjatkan oleh Asia bintu Muzahib, istri Fir'aun, supaya diselamatkan dari perbuatan-perbuatannya Fir'aun itu. Dan juga dari perbuatan setiap orang yang zalim. Berarti kita berdoa. Keluar rumah kan kita diajarkan Nabi berdoa. Allahumma inni a'udzubika an udlam atau an azlim. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an azlim atau udlam. Aku memohon kepada Engkau agar tidak menzalimi atau dizalimi. An ajhala yujhal alayya, tidak dibuli, tidak membuli, tidak melakukan perbuatan jahil atau dijahili orang. Pernah lupa baca doa itu, dijahilin orang. Maka kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi dari petunjuk-petunjuk. Kan banyak kan gangguan kita ini, yang menimpa kita, menimpa keluarga kita.
menimpa anak-anak kita, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang telah Allah berikan perumpamaannya dalam ayat ini, bagaimana ya Asiyah, ya seorang wanita yang saleh yang terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajaballahu laha, apa akibatnya? Allah mengabulkan doanya. Fa'asyat fi imanin kamil, maka dia tetap hidup dalam keimanan yang sempurna. Wa thabatin tam, dan tetap istiqamah, ya. Sabat, mendapatkan kebaikan yang sempurna. Wa najatin minal fitan, diselamatkan dari fitnah, ya, fitnah kezaliman, beribadah kepada selain Allah. Bahkan si Fir'aun mengaku apa? Dialah Allah, dialah Rabb yang maha tinggi, ya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi bersabda, kamula minar rijali katsirun, yang sempurna dari kalangan, ya, laki-laki itu sangat banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran, dan adapun dari kalangan wanita tidak sempurna, ya, keimanan mereka dari kalangan wanita ini kecuali siapa? Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Kemudian siapa? Wa Asiyatu binta Muzahim. Asiyah bintu Muzahim. Kemudian siapa? Wa Khadijatu bintu Khuwailid. Yang ketiga Khadijah. Kemudian siapa? Aisyah. Wa fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tharidi ala sairi ta'am, dan keutamaan kebaikan putri Abu Bakar As-Siddiq istri Nabi Aisyah itu, ya, atas wanita yang lainnya seperti, ya, keutamaan tharid, bubur, ya, yang apa isinya itu kuah dan daging. Tharid itu kuah dan daging, ya, yang lebih utama, yang lebih, ya, baik dari seluruh makanan yang ada, ya. Jadi memiliki keutamaan. Wa qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha, ay siyanatuhu wa hafizatuhu au anil fahishah likamali diyanatiha wa iffatiha wa nazahatiha. Lihat, ini bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak hasil dari zina, wal iyadzu billah. Sedangkan Maryam diterangkan bahwasanya dia menjaga, ya, perbuatan dari, menjaga kemaluannya dari perbuatan fahisyah karena kesempurnaan agamanya. Lagi-lagi yang menjadi standar di sini adalah agama seseorang, pemahaman agama seseorang, ya. Dimudahkan bagi kita sarana untuk ilmu, tinggal cari. Kalau ilmu itu sebatas pengetahuan, tapi masalahnya ilmu itu tempatnya di mana? Di hati kita. Kalau hati kita bersih, kita selalu, ya, introspeksi diri, ya, kita selalu memiliki azam yang kuat. Oh, saya mau menuntut ilmu, saya manfaatkan hari libur saya untuk ilmu, fokus untuk mencari ilmu, ya. Karena dunia ini tidak akan habis-habisnya. Ya, kita butuh, namanya kita tinggal di dunia, kita butuh untuk apa? Ma'isyah, sebatas menegakkan tulang punggung kita. Tapi ingat, apa yang Allah berikan berupa keimanan yang merupakan rezeki utama, ya, Allah yang bagi. Kita tidak tahu bagaimana nasib akhir kehidupan kita kalau kita kemudian tidak bersungguh-sungguh mencari, ya, sesuatu yang dapat menyelamatkan kita, yaitu keistiqomahan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini kesempurnaan agama, wa iffatiha, menjaga kehormatannya, wa nazahatiha, kebersihan, ya. Ini dijaga. Fanafakhna fihi min ruhina. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kami ya tiupkan ruh penciptaan ke dalam rahim, ya. Ke dalam rahim ke dalam rahim Maryam binti Imran. Bi an nafakha Jibril alaihi salam fi jaybi da'iha, ke lengan tangannya ditiupkan oleh Jibril. Fawasalat nafkhatuhu ila Maryam, hingga sampailah kemudian tiupan itu kepada Maryam. Faja'a minha Isa bin Maryam alaihi salam, maka lahirlah Nabi Isa ibn Maryam ar-Rasul al-Karim, Rasul utusan Allah yang mulia, was-Sayyidul Azim, dan Sayyid yang ya agung. Ya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya, ya, dan juga kitab-kitabnya. Wa hadza wasfun laha bil ilmi wal ma'rifah. Kalau tadi disifatkan pertama dengan ilmu dan juga tadarru, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada aturan Allah. Sekarang disifatkan oleh Allah tentang apa? Ilmu yang dimiliki dan ma'rifah. Fa inna tasdiq bi kalimatillah, karena dia telah ya apa? Karena sesungguhnya membenarkan kalimat-kalimat Allah yashmul kalimatid diniyah al-qadariyah. Ya, yang mencakup kalimat-kalimat tersebut ya terkait dengan agama dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu beriman terhadap takdir Allah, enteng hidupnya. Ya kok bisa? Dia enggak ada suaminya lalu kemudian memiliki seorang anak. Kan jelas. Ya. Masal Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permisalan, ya, Adam alaihi salatu wassalam sama seperti penciptaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena semua dimulai dari ya Adam alaihi salatu wassalam. Ya, anna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Ya, permisalan Isa, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam Allah ciptakan kamathali Adam, seperti penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Allah tiupkan roh penciptaannya kepada melalui malaikat Jibril, ya, kepada Maryam, ya. Maka Allah takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu dengan mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Tidak ada yang mustahil. Ya. Semuanya dalam takdir ini kita imani untuk menguji siapa yang betul-betul terbaik keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Yahudi, mereka mengingkari, ya, mengatakan perkataan yang tidak pantas, ya, mengatakan Nabi Isa adalah hasil dari perbuatan zina. Sebaliknya An-Nasara, orang-orang Nasrani, justru ghulu, berlebihan. Kalau tadi merendahkan, sekarang dia berlebihan, mengangkat, ya, menyanjung-nyanjung Nabi Isa, ya, sebagai Tuhan yang disembah. Adapun orang-orang yang beriman berada di pertengahan, sikapnya adalah sikap pertengahan. Dia adalah merupakan nabi yang diutus dengan banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, ya, dan Nabi Isa adalah sama manusia yang juga makan, minum, bahkan ke pasar, ya, seperti manusia, layaknya seperti manusia yang lain, akan tetapi Allah pilih dengan, ya, memberikan risalah, mukjizat. Itulah yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami memberikan, ya, ma'isyah kepada hamba-hamba, ya, di dunia ini. Ya. Maka ketika mereka memprotes, kenapa kok bukan dari kami risalah dan nubuah itu? Ya, Allah bantah. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbih, apakah mereka yang kemudian membagi rahmat dan nikmat, ya, berupa risalah dan kenabian kepada
ya hambanya. Siapa yang memberikan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika diberikan keistiqomahan kepada seseorang, dia beriman kepada Allah, ya, maka dia bersyukur dan meningkatkan kesyukurannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disifati dengan wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Kemudian Asya bintu Muzahim membenarkan dengan ilmunya ya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan ya takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiq bi kutubihi yaqtadi ma'rifata ma bihi yahsulut tasdiq, dan dia membenarkan kitab-kitabnya ya wala yakunu dzalika illa bil ilmi wal amal, sedangkan pembenaran itu tidak akan mungkin kecuali sebelumnya sudah memiliki ilmu dan beramal. Ya. Itu. Demikian pula faedah yang bisa kita ambil ya, kalau kita semakin kuat imannya membenarkan risalah yang diturunkan kepada Nabi SAW, kenapa kita ragu terhadap sunnah-sunnah beliau? Hanya sekedar ya cibiran dan ejekan, celaan dari manusia yang lemah. Lalu kita tinggalkan perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak orang yang kemudian yang tadinya dia istiqomah kemudian mulai terkikis keistiqomahannya, ya. Kemudian semakin galau dalam hidupnya. Kuncinya ya karena selama ini lalai dan tidak majelis ilmu yang mendatangkan keimanan yang subur, yang selalu disirami dengan wahyu-wahyu ilahi, dengan sabda-sabda Nabi yang mulia. Ya, itu dengan kekuatan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan ilmu dan kekuatan amalan. Ya. Yang banyak sekarang ini omong doang. Di mana-mana Masya Allah. Kita enggak butuh pengakuan seseorang itu. Kita lihat amalnya. Ya, keyakinannya. Hari ini orang bertameng dengan kata-kata manhaj. Ya. Kemudian mengarahkan kepada kultus individu. Nah, apa yang Anda maksudkan dengan manhaj? Manhaj dalam agama mencakup semuanya. Manhaj dalam dakwah, manhaj dalam talabul ilmi, manhaj dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang merusak kalangan para pemuda. Ya, menggantungkan kebenaran itu kepada person. Ya, kepada pribadi. Akhirnya membuat kelompok tertentu, membuat aturan tersendiri. Ini mempersempit. Akhirnya ya buat aturan, ini cara saya beragama, ini ciri khas kelompok saya. Ya. Kita dituntut untuk mendatangkan bukti kebenaran itu. Dalil, bagaimana pemahaman terhadap dalil itu, pengamalannya. Ya. Bagaimana interaksi kita terhadap diri kita dan keluarga kita, kepada masyarakat kita. Ya. Maka kita kembalikan kepada ya generasi yang telah ada sedia kala, yang mereka sukses mengarungi kehidupan dunia ini, generasi para sahabat, bagaimana manhaj mereka. Kita tidak tertipu dengan orang-orang yang kemudian mengajak kita kepada mengkultus kepada pribadi, tapi kita berusaha untuk menegakkan kebenaran ini. Lihat bagaimana keimanan yang sesungguhnya, ya. Kemudian dia tetap di atas al-haq, tidak memadaratkan hal-hal yang bisa mencelakakannya berupa kekufuran. Ya. Dari ayat-ayat yang kita kaji ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya diberikan keistiqomahan, karena memang ya apa yang ada pada diri kita ini dengan tambahan ilmu itulah
kita bisa meraih ya derajat yang tinggi dan keimanan yang terus ya kalau kita betul-betul beramal saleh. Al-imanu yazidu wa yanqus. Dalam kaidah Ahlus Sunnah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Banyak kan sekarang sarana-sarana kemaksiatan yang melunturkan keimanan kita, ya, lemah ketika kita kemudian kalah, ya. Kalau kemudian kita bertambah, ya keimanannya, bertambah ilmunya, seiring bertambahnya ilmu, bertambah keimanannya, bertambah amaliyahnya, beda. Ya. Semakin dia merasakan manisnya keimanan. Wa kanat minal qanitin, kemudian ayat ini ditutup dengan wa kanat minal qanitin, dia termasuk wanita yang taat, muti'ina lillah, taat kepada Allah, al-mudawimina ala ta'atihi, yang terus kontinu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, bi khasyatin wa khusyu'in, dengan ya rasa takut dan juga penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi, ciri orang-orang yang mukmin sejati itu dia mudah menangis. Ya. Wa hadza wasfun laha bikamalil amal, ini yang Allah sifatkan untuknya yang merupakan kesempurnaan perbuatan amaliyahnya. Fa innaha radhiyallahu anha, Allah meridainya, siddiqah was-siddiqiyah wa hiya kamalul ilmi wal amal. Masyaallah. Jadi jamaah rahimakumullah, ini penjelasan yang sangat baik. Kejujuran itu adalah ketika sempurnanya ilmu dan amaliyah. Ya. Itulah orang-orang yang muhsin, orang yang sampai kepada derajat ihsan, beribadah kepada Allah. Rukunnya cuma satu, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah pasti ya melihat engkau dimanapun kita beribadah, ya dimanapun kita berada. Ketika kita tetap di atas al-haq, kebenaran ini kita berpegang teguh, ya kita tidak akan mudah terombang-ambing. Ya, ketika kita di atas al-haq, kebenaran, maka terus ya, meniti jalan kebenaran itu. Al-haq, ahaqqu an yuttaba. Al-haq itulah ya agama Islam, agama sedia kala, agama yang memerintahkan kita untuk terus istiqamah, ya. Bahkan istiqamah itu adalah seagung-agungnya karomah. Ya, kalau mau mencari karomah yang paling tinggi, paling besar, paling agung adalah istiqamah. Ya. Bukan yang diklaim oleh sebagian orang dengan mencari ya karomah para wali, ya. Orang-orang beriman mereka semua wali Allah kalau mereka beriman dan bertakwa, beramal soleh. Itulah ciri-ciri ya wali Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sempurna, yang selalu ya dituntut, dicari, ya diperoleh. Dengan keimanan itu dia kemudian beramal dengan ya sungguh-sungguh di atas al-haq yang telah dia ketahui, al-haqqu min rabbik, karena kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, jangan pernah sekali-kali kamu merasa ragu terhadap kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ya telah sempurnakan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada satu yang kemudian di luar dari kebenaran itu yang diperselisihkan. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di doa iftitah kita ketika tahajud, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahada. Siapa yang tahu perkara gaib dan yang nyata kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkau yang menghakimi ya di antara
kebenaran yang diperselisihkan di antara hamba-hambamu ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Karena Allah Subhanahu wa taala ya zat yang satu-satunya memberikan kepada kita hidayah di atas al-haq, petunjuk ya. Dengan demikian kalau kita membaca perumpamaan dalam Al-Qur'an semakin jelas gambaran ya, bagi kita antara al-haq dan yang al-batil. Ya, ja'al haq wa zahaqa al-batil. Datang kebenaran itu, maka sirnalah kebatilan. Yang ada sekarang ini banyak kemudian orang-orang yang ragu-ragu sehingga dia tinggalkan al-haq kebenaran, justru kebatilan yang dibumbu-bumbui oleh setan itulah yang dianggap kebenaran. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terus minta kepada Allah hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita ya dalam keadaan kita beriman, ya berserah diri sepenuhnya kepada Allah sebagaimana firman-Nya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya adalah Islam sedia kala, Islam yang berlandaskan tauhid, berpemahaman yang sahih, ya bukan Islam yang diada-adakan, ya Islam yang terkontaminasi dengan kesyirikan, kebid'ahan, bukan itu. Islam adalah yang murni, selamat dari perbuatan kemusyrikan, dari perbuatan kebid'ahan. Itulah Islam yang harus kita ya betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinas sirata al-mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Alhamdulillah tamat walillahil hamd. Kita sudah menyelesaikan tafsir surat At-Tahrim. Berarti kita lanjutkan ke juz yang ke-27. InsyaAllah di kesempatan-kesempatan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita, maka kita manfaatkan untuk ya taat kepadanya, beribadah, memurnikan tauhid kita, menjaga ya tauhid kita dari noda-noda dosa dan kesyirikan, karena inilah yang akan ya mengurangi keimanan kita. Bahkan ketika kita ya bergampangan dalam masalah ini, sangat boleh jadi kemudian kita terjerumus ke dalam kekufuran, ya waliyadzubillah, kepada perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Karena orang menganggap sepele kemaksiatan itu. Lagian kemaksiatan itu tidak sampai kepada ya garis kekufuran, tidak sampai kepada tingkat kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia menganggap enteng. Ya. Memang setan seperti itu dalam merayu manusia. Setahap demi setahap, ya tidak langsung diperintahkan kufur. Ya. Falamma kafara, kalau sudah sedikit demi sedikit dirayu, digoda, kemudian dia kufur, falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Dalilnya jelas. Kalau sudah kemudian orang itu kafir, terjerumus dalam kekufuran, apa kata setan? Saya berlepas diri dari kamu. Saya takut kepada Rabb alam semesta. Demikian. Karena setan itu ya innama yad'u hizbahu min ashabis sa'ir. Dia mengajak ya manusia mengikuti golongannya, termasuk penghuni neraka sa'ir. Neraka yang menyala-nyala. Nah, dan masing-masing kita punya qarin. Ya. Sampai pun Nabi mengatakan hanya saja Allah memberikan pertolongan dan qarinnya masuk Islam, dan tidaklah memerintahkan kecuali yang baik. Sedangkan kita, siapa yang menjamin? Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap salat kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik,
Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.